Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Sudah larut tetapi kotong masih ada di sini. Ini hari kotong ada di perkunjungan. Hari yang pertama perkunjungan awal tahun. Berjumpa dengan jemaat dalam 3 rayon. Dan kita tutup hari ini ada di jemaat rayon 3. Bapak Mama kita boleh diberkati dengan firman Tuhan yang melandasi akan perjumpaan iman kita malam hari ini. Yeremia pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sebenarnya ini ayat secara keseluruhan Bapak Mama sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya hanya sampai di ayat yang ke-6. Karena ini hari kalau kotong 3 kali beromong firman, saya pasti Bapak Mama yang lain sepusan. Tetapi tentunya bahwa kotong juga harus membekali dan meneguhkan serta menguatkan jemaat yang ada di rayon 3 dalam pelayanan ke depan. Kotong semua Bapak Mama pernah lihat, pernah tahu, pernah raba, pernah pegang periuk tanah. Tapi belum pernah bikin toh. Belum pernah bikin. Jadi yang ada yang bilang kami pernah bikin. Kita belum pernah bikin, tetapi kotong sulihat di pembentuk, pernah raba, pernah pegang, pernah pakai. Bapak Mama tentunya bahwa kalau sampai periuk tanah itu dibentuk, maka ada di proses. Mulai dari gali tanah liat, kemudian yang berikut pukul-pukul sampai kemudian dia benar-benar hancur atau halus benar-benar. Sonde ada kerikil, sonde ada pasir dan lain-lain. Harus dipukul. Dipukul sampai dengan benar-benar dia halus. Selain dipukul Bapak Mama kemudian harus dihancurkan. Setelah dihancurkan kemudian baru bentuk jadi periuk tanah. Tetapi dalam proses itu Bapak Mama kalau seandainya dalam proses itu dan kemudian itu tukang buat periuk tanah dilihat deh ini masih bengkok sama kayak bibir bengkok. Dia akan bikin bebaik. Om Abi. Kalau dia lihat yang ini masih ada pasir, masih bakasar. Nanti ini barang bisa pecah kalau sudah dibentuk. Maka kemudian dia akan mengupayakan untuk ramas lagi. Ramas. Kalau omong ramas begini ini. Harus bentuk betul-betul. Sama kayak mama dong bikin roti kukus itu. Atau bikin roti goreng. Supaya kalau dia resna. Ramas. Yang berikut lagi Bapak Mama. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi kemudian setelah dibentuk harus dikasih masuk di dalam dapur peleburan atau di dalam api pemanas. Untuk kemudian terbentuk periuk tanah yang baik menurut pemandangannya. Ini omong soal pembentukan Bapak Mama saudara orang beriman. Kenapa sehingga kemudian dalam pembentukan itu ada proses. Beta semua omong baik-baik orang yang bilang proses tidak mengkhianati hasil. Itu subasi. Dia harus ada proses baru kemudian sampai kepada itu bentuk periuk tanah. Maksud dari itu proses Bapak Mama saudara adalah bahwa harus sampai kepada tujuan menjadi lebih baik. Proses sampai kepada itu tujuan menjadi lebih baik. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa firman Tuhan ini Nabi Yeremia sementara mendengar firman yang datang daripada Tuhan kepadanya. Yang tentunya membawa dia untuk kemudian melihat pembentukan tangan Allah bagi bangsa Israel. Benar bahwa itu bangsa yang sangat dikasihi. Tetapi tentunya bahwa bangsa itu harus benar-benar dibentuk oleh tangan Tuhan. Yeremia tidak tahu benar dan tidak mengerti benar proses Allah bagi bangsa Israel. Karena itu untuk memahami sampai sejauh itu apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menurut pandangan Allah baik bagi bangsa Israel. Maka berfirmanlah Allah, pergilah kamu kepada tukang periuk. Lihatlah pekerjaannya. Lihatlah ketika dia membentuk untuk menjadi bejana yang baik. Karena itu Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata ini firman Tuhan, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
Apa yang ada dalam pandangan Yeremia Bapak saudara, tentunya bahwa dia hanya melihat proses pembentukan untuk kemudian menjadi bejana, menjadi periuk tanah. Tetapi dalam proses itu Tuhan sementara membawa dia untuk kemudian melihat gambaran sesungguhnya pembentukan Allah bagi bangsa Israel. Allah memiliki tujuan ke depan bagi bangsa Israel, menjadi bangsa pilihan Allah. Karena itu dia perlu untuk membentuk bangsa itu dengan begitu rupa. Apa yang dilihat oleh Yeremia, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Sama juga Bapak saudara orang beriman dengan proses kita dalam kehidupan pelayanan. Tidak ada yang gampang dan tidak ada yang mudah. Dalam semua keterbatasan manusiawi kita, tidak ada satu manusia pun yang sempurna dalam ini pelayanan. Tetapi dalam hal itulah kita diproses dan dibentuk. Terkadang bahwa kita saling basorot, itu pembentukan. Evaluasi begini kotong bamarah, itu pembentukan. So ada orang yang bermaksud untuk kemudian menyinggung satu dengan yang lain. Terkadang bahwa pendeta marah. Ada yang menerima, tetapi ada juga yang dibilang, sama kayak kotong ada pagaji ke PNS aku. Kotong melayani begini, saya justru marah-marah. Ada banyak proses pembentukan dalam kehidupan pelayanan untuk kemudian kita menjadi bejana tanah liat yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran sejati dari Tuhan. Tetapi terkadang bahwa kotong mau melihat sampai ke situ, kotong sonde. Kalau pembentukan oleh begitu, kotong son iko. Bejana tanah liat yang bagus saja Bapak Mama. Dari awal mau ambil tanah liat harus gali, pukul, hancurkan dan baru bentuk. Apalagi kotong. Apalagi pendeta, kotong semua. Tidak ada satu kehidupan pelayanan tanpa proses. Karena tentunya bahwa yang ada dalam pikiran kita, yang ada di hati kita, dan ada dalam tujuan kita adalah bahwa kita menghasilkan kapasitas dan kualitas pelayanan terbaik bagi nama Tuhan. Karena itu di sana kita harus dibentuk dan diproses dengan cara Tuhan. Terkadang ada orang yang bangun lari kas tinggal itu proses. Itu model-model orang sudah tanggung jawab. Nanti ini hari dia ada, besok dia son ada. Ini hari dia duduk di kursi jemaat, besok dia sudah di kursi majelis. Ini hari dia pun alasan begini, besok dia pun alasan begitu. Kita tukang bikin-bikin. Hanya karena kita mau menghindar dari ini proses Bapak Mama. Kita tukang bikin-bikin untuk bikin alasan dan seterusnya. Tapi pembentukan Tuhan tidak akan meleset. Pembentukan Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia mengizinkan kita untuk ada dalam ini barisan pelayanan, menjadi pekerja-pekerja dalam kebun anggurnya, maka dia mau untuk kemudian dia membentuk kita menjadi bejana berkualitas. Supaya bejana itu nanti tidak bocor, tidak pecah, tidak hancur setelah dibentuk. Tetapi menjadi tempat yang benar. Tempat di mana kebenaran-kebenaran yang sejati diisi di sana. Dan kemudian dapat dituangkan kepada yang lain. Kalau kotong jadi bejana bocor, belum sampai di jemaat kotong pisu kosong. Maka sia-sia Bapak Mama. Tetapi kotong kalau menjadi bejana yang berkualitas, maka ketika Tuhan mengisi kotong pergi dan bagikan. Jemaat akan menikmati dengan baik. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa setiap pembentukan ternyata harus keras. Dan terkadang juga menyakitkan. Setiap pembentukan. Kita akan berhadapan dengan pergumulan-pergumulan pelayanan. Itu juga pembentukan. Untuk kemudian kotong menjadi majelis-majelis yang berkualitas. Itu pembentukan. Terkadang menyakitkan Bapak Mama. Kalau jemaat suke oleh. Kemudian jemaat mau kotong mesti ikut dan mau begini dan begitu. Apalagi kalau ketua rukun pun mau lai. BP3J pun mau lai. Semua pun mau lai. Terkadang Bapak saudara bahwa kita ada dalam proses pembentukan yang keras dan menyakitkan. Tetapi proses itu yang akan membawa kita Bapak Mama untuk kemudian kita sampai kepada tujuan yang lebih baik. Tujuan yang lebih mulia.
Tujuan yang lebih mulia dari ini pelayanan adalah bahwa kita menjadi bejana-bejana yang memuliakan Tuhan. Bukan supaya masing-masing orang menonjolkan diri atau ketunjuk diri atau makan puji dan seterusnya dan pukul dada dan lain sebagainya. Tetapi tujuan yang mulia adalah supaya nama Tuhan saja yang disebut, dipuji dan dimuliakan. Yeremia belajar tentang pembentukan bangsa Israel. Belajar dari bagaimana seorang tukang periuk membentuk bejana tanah liat. Kita belajar bahwa dalam kehidupan pelayanan ini, kita adalah bejana-bejana yang sementara dibentuk. Kalau tahun lalu kita menjadi bejana yang bocor, bejana pecah, bejana yang tidak bagus, yang tidak baik, maka tahun ini kotong berkomitmen, Tuhan bentuk sudah, bikin beta jadi bejana yang baik. Jangan sampai kotong tetap pada kondisi itu. Kotong sono karena pembentukan Tuhan itu terlalu sakit. Pembentukan Tuhan itu harus bayar harga. Akhirnya kotong bilang, tak usah Tuhan, biar beta tetap begini, sono apa. Kita harus menerima pembentukan Tuhan supaya kita belajar menjadi lebih baik di tahun ini. Supaya ketika nanti kotong ada di jemaat-jemaat, ini jemaat dong son ada Bapak Mama. Tapi kalau kotong kasih tahu kotong pun hasil pelayanan kotong ada ini Bapak Mama. Karena kan dong mau keosan kotong jual perasaan. Dong perasaan kalau kita mau omong itu penatua. Kita mau omong diaken, jadi biar kita diam-diam. Kadang-kadang dong ancam bilang tunggu kok sampai sidang jemaat. Sekarang sidang jemaat son pakai yang begitu-begitu. Sampai sidang jemaat jangan dong mas batolak bahela. Omong sudah. Dong son berani. Artinya bahwa kita dibawa untuk dibentuk, mulai berubah. So Tuhan bentuk sesukamu. Kita ikut apa yang Tuhan mau, jangan ikut apa yang kita mau. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa firman Tuhan ini membawa kita. Kita bukan hanya dibentuk dalam ini pelayanan, tetapi kita menjadi orang-orang yang berkualitas dalam ini pelayanan. Jemaat membutuhkan kita. Ingat bahwa sumber daya manusia kita terbatas. Ingat bahwa dalam potensi kita terbatas. Pengalaman kita terbatas. Karena itu kasih Tuhan yang bentuk kita dalam ini pelayanan. Supaya jemaat menikmati benar. Kotong ada susah-susah juga. Dong tetap datang layani sang kotong. Kotong ada di rumah sawah sanju tetap dong datang layani sang kotong. Kotong ada di sini dan di sana. Dong tetap datang layani sang kotong. Itu yang jemaat butuh Bapak Mama. Tapi kalau kotong Senin Kamis, nanti kok ingat-ingat baru buka usbu, ingat-ingat baru piko tutup, ingat-ingat baru piko IRT, kasihan juga. Bapak Mama saudara, ini saja yang dapat saya bagikan dalam perenungan firman Tuhan. Tiap-tiap kita dibentuk. Karena itu kita belajar dari bejana tanah liat yang dibentuk di tangan sang penjunan. Ingat bahwa dia akan membentuk kita sesukanya. Supaya kita sampai kepada tujuannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.